Mari bersukacita bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Yesus ada sukacita sekarang dan selalu.
terbebas dari dosa. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam. Mari jemaat Tuhan, anak-anak muda, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, darah anak. Lagi yo, come on. Ada kuasa, hey, 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 hey. Ada kuasa, come on. Darah anak. Lebih lagi yo. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Lebih sungguh lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak yang bersyukur buat darah Tuhan Yesus? Boleh tepuk tangan buat minggu yang baru, buat bulan yang baru ini. Mari bersyukur sebab rohnya tercurah di tempat ini. Amin. Mari angkat syukur. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba. Lebih keras lagi Bapak Ibu teman-teman. Belenggu telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anugerah tercurah memenuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minggu
teduh ini mari bersyukur sukacitanya. Minyak baru tercurah, kuasanya nyata. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Lebih lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan malam hari ini buat Tuhan. Dia Allah yang setia, menyertai setiap kita dari kemuliaan sampai kemuliaan yang kekal. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita jemaat Tuhan. Lebih dahsyat malam hari kita melompat bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan, Bonergas katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun. Angkat tangan kita panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih dahsyat. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Ini kami Bapa, sepenuh jiwa kami yakin dan percaya padamu. Kau tuntun. Kembali angkat tanganmu, Bonergas, katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan yang kekal selamanya. Mari bertepuk tangan malam hari ini. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Boleh angkat tangan kita sama-sama malam hari ini. Mari nyatakan dengan bangga. Yesus kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk Yesus kaulah Raja. Malam hari angkat suaramu yang keras, jemaat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah. Bertepuk tangan malam hari di atas kepalamu. Terima kasih Tuhan. Sampai kemuliaan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kasih sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang setia. Lebih beri lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Come on. Angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, kami datang Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang baru ini dengan syukur dan kepercayaan kami yang tidak akan pernah berubah. Sama seperti Engkau yang tidak akan pernah berubah Tuhan, menyertai setiap kami. Kami mencintai Engkau Tuhan Yesus, sebab kami begitu banyak telah menerima yang terbaik sepanjang bulan yang lalu. Kami ucap syukur untuk bulan yang lalu, dan kami mau ucap berkat untuk bulan yang baru ini Tuhan Yesus. Bulan Agustus, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi, kami mau belajar tetap mengucap syukur. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Siapapun kami yang datang, siapapun kami yang menyembah secara live streaming, kami berdoa Tuhan yang beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami yang merindukan lawatan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu, kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Dia, saudara. Mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Kami bersyukur. Sama-sama. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senabumannya. Mari bersama-sama katakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus. Mulia sembah Raja mulia. Katakan, Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kembali meninggal, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari muliakan Tuhan kita, saudara. Mulia, mulia sembah Raja mulia bagi Engkau Yesus, puji hormat dan kuasa. Kau mulia
dari sorga, dari sorga datang untuk sedap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Katakan sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia. Sang Juru Selamat telah lahir bagi setiap kita. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Raja kita, saudara. Kami menghampiri Tuhan Yesus, bawa hati yang menyembah. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Dipuji, ditinggikan, ditinggikan. Mari berikan hormat dan muliakanlah Engkau Tuhan. Dipuji. Angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama. We glorify God. Hormat dan mulia. Sembah, sembah. Katakan sama-sama. Dari sorga, dari sorga datang untuk sedap umatnya. Kita yang percaya bersama-sama. Bordes. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang mampu mengubah segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Katakan selamanya Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, bahkan laut bergelora Tuhan. Mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Katakan selamanya Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Pandang Dia bersama-sama saudara. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yang kami percaya, kami nyanyikan dengan sungguh. Sama-sama katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Mari bersukacitalah atas perbuatan Tuhan yang Dia mampu lakukan bagi kita. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Tuhan Yesus yang layak terima pujian setiap kami. Biar malam hari ini ya Tuhan Yesus, tempat ini penuh kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama-nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, setiap kita yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Di dalam Allah masih ada pengharapan. Di dalam Allah ada pemulihan hidup. Kita jangan putus asa bahwa Dia Yesus akan memulihkan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang kuat dapat membawa pemulihan dalam hidup kita. Jadi iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Tanpa mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya memiliki iman yang bertumbuh terjadi berdasarkan pengalaman yang benar akan Allah, bukan menurut pikiran dan pengertian kita sendiri. Miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Untuk suatu pemulihan, kita perlu mengubah pusat perhatian kita, yaitu bukan kepada diri kita sendiri dan masalah kita sendiri, tetapi kita pusatkan kepada Tuhan Yesus. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat kesulitan menimpa seseorang. Pertama, dia akan menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, dia bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Mari kita sebagai orang Kristen punya mental yang lebih kuat dari orang dunia. Jangan pasrah dengan keadaan. Iman kepada Yesus yang sanggup menolong dan pulihkan kita. Miliki iman bermental menang. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang. Percaya dapat mengubahkan dan memulihkan hidup. Mari kita tidak menyerah ketika keadaan sulit. Bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang memiliki kuasa untuk memulihkan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus adalah sumber pemulihan kita, dan ikutilah Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Kita Adalah Warga Sorga. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau memberi perintah agar kami semua hidup kudus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua hidup dalam kekudusan dan pertobatan, agar kami semua jadi warga sorga dan diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah warga sorga, satu, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia. Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21, 1 Korintus 6 ayat 13 dan ayat 19. Kalau kita sekedar menantikan Tuhan tanpa motivasi yang benar, kita akan menjadi bosan membaca Alkitab, juga malas menjaga tubuh kita untuk hidup di dalam kekudusan. Tetapi akan berbeda kalau kita mempunyai pengharapan bahwa tubuh kita yang hina akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia.
kita akan termotivasi untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Ingat, kita sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Karena itu, muliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita. 2, kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9, 2 Korintus 8 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada umatnya. Semua karunia itu bertujuan untuk persatuan dalam membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia itu untuk memperlengkapi orang percaya dalam pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 14. Karunia-karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Maka berikanlah karunia-karunia itu untuk melayani jiwa-jiwa dengan cuma-cuma. 3, kita akan tidak mau berbuat yang jahat dan dikuduskan menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14, Galatia 6 ayat yang ke-9. Kita dibebaskan dari segala yang jahat, dikuduskan untuk rajin berbuat baik dan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Ada saatnya kita mau berbuat baik, tapi sudah tidak bisa. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, kesehatan, berkat, kekuatan, mari gunakan hidup kita untuk berbuat kebaikan. 2 penutup, Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal
benar Tuhan, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Karena kalau kami punya Tuhan dalam kehidupan kami, kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur tiba saatnya di hari ini Tuhan, di minggu yang pertama di bulan yang baru, kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan segala kerendahan hati untuk diajar, dibentuk sama Tuhan. Kami doa benih firman Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilakukan, dimampukan. Kami percaya yaitu Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa. Jika ada dosa, mohon ampun Tuhan yang berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Bilang sama kanan kirimu bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong mana senyuman awal bulan. Memang kalau awal bulan aura-aura sultannya luar biasa saudara. Aura-aura foya-foya, haleluya. Tapi saya percaya dalam segala keadaan kita mampu bersukacita karena kita punya Tuhan yang setia dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan senang bisa jumpa dengan saudara di bulan yang baru, di minggu yang pertama di bulan yang baru. Saya percaya dan saya doa saudara dan saya semua yang hadir ada berkat yang baru bagi setiap kita. Apalagi saya lihat semangatnya luar biasa, kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, janji firman Tuhan, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidup kita, anak cucu kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yang Tuhan taruh di saya hari ini saudara, yaitu satu ayat saja, 2-3. Ayatnya yang keempat akan jadi dasar dan pengantar pembahasan kita. Jadi saudara boleh tandai ayatnya karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Mazmur 23 ayat 4 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Sekali lagi 3, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang. Kalau saudara baca ayat ini kita bisa melihat salah satu yang kontras dari ayat ini adalah bicara tentang lembah kekelaman. Sama-sama bilang sama saya, lembah kekelaman. Haleluya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan the darkest, lembah yang paling gelap saudara. Kemudian dalam terjemahan King James Version-nya lebih serem lagi dikatakan ini shadow of death, atau bicara tentang bayang-bayang kematian. Nah, dan bicara tentang lembah kekelaman ini saudara bisa berupa masalah, tantangan, masa sukar, persoalan dalam kehidupan setiap kita, masa-masa yang kelam, masa-masa yang sepertinya nggak ada jalan keluar, masa-masa yang sepertinya penuh dengan penderitaan. Dan saya mau bilang saudara, suka nggak suka, percaya nggak percaya, ikut Tuhan nggak ada,
bicara tentang yang namanya janji bahwa bebas, artinya nggak akan ada masalah, nggak akan ada tantangan, nggak akan ada persoalan. Saya mau bilang saudara, kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita jadi anak Tuhan dengan motivasi supaya nggak ada masalah, tantangan, persoalan, nggak ada masa-masa sukar, percayalah kita akan jadi orang Kristen yang kecewa. Karena Tuhan gak pernah janji ikut Tuhan semuanya serba mudah. Dan saya mau bilang saudara, artinya masa kekelaman, lembah kekelaman bisa datang dalam kehidupan kita, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Siapa Daud? Daud adalah seorang yang luar biasa dalam Tuhan. Dia adalah seorang WL yang luar biasa, penyembah Tuhan yang luar biasa. Tetapi Daud sendiri yang menulis ini saudara, karena dia tahu ikut Tuhan bukan berarti bebas dari bicara tentang lembah kekelaman. Lembah kekelaman bisa terjadi kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan izinkan, dia tetap Tuhan yang baik. Katakan amin. Kalau Tuhan izinkan, pasti untuk kebaikan. Katakan amin. Nah makanya ada hal-hal yang harus kita pahami dalam konteks lembah kekelaman ini saudara. Supaya apa? Supaya kita punya daya tahan. Supaya apa? Supaya kita punya motivasi. Supaya apa? Supaya ketika lembah kekelaman itu Tuhan izinkan, kita mampu lewati. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas, yaitu bicara tentang lembah kekelaman. Sama-sama bilang sama saya, lembah kekelaman. Sama-sama bilang sama saya, lembah kekelaman. Haleluya. Kita akan sama-sama merenungkan saudara, hal-hal apa saja yang harus kita ingat, yang harus kita pahami ketika Tuhan izinkan lembah kekelaman menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akan punya pemahaman yang benar, yang membawa kita pada respon yang benar, sehingga apapun keadaannya, lembah kekelaman dalam ekonomi kah, dalam kesehatan kah, dalam rumah tangga kah, dalam bisnis, dalam pekerjaan kah, saya mau bilang saudara, bersama dengan Tuhan kita mampu lewati semuanya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, ada 3 hal yang mau saya bagikan buat saudara. Hal apa saja yang harus kita ingat dan pahami saat berada dalam lembah kekelaman. Yang pertama, lembah kekelaman bukanlah tujuan akhir. Sama-sama bilang sama saya, lembah kekelaman. Sama-sama bilang sama saya, bukan tujuan akhir. Ayatnya yang keempat. Lagi kita baca saudara, ayatnya yang keempat bagian awal dikatakan apa? 3, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Sekali lagi 3, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti yang saya bilang saudara, bahwa ini ditulis oleh seorang pemazmur saudara, namanya Daud. Dan saya mau bilang saudara, hikmat Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena pemazmur memilih kata yang sangat luar biasa tepat. Kenapa? Karena begini saudara, pemazmur gak mencatat sekalipun aku diam di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berhenti dalam lembah kekelaman, atau dikatakan sekalipun aku tinggal dalam lembah kekelaman. No, tetapi dikatakan sekalipun aku berjalan. Artinya apa? Lembah kekelaman bisa terjadi ekonomi, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga. Tapi saya mau bilang saudara, bukan untuk atau bicara tentang menjadi tempat kita tinggali, tetapi kita hanya akan melewatinya saja. Sama-sama bilang sama saya, bukan endingnya. Sama-sama bilang sama saya, cuman lewat saja. Amin. Artinya apa? Harusnya kita mampu meresponi ini dengan benar. Ada banyak orang kenapa akhirnya mereka menyerah. Ada banyak orang kenapa akhirnya mereka ambil satu keputusan atau tindakan yang salah, tindakan yang keliru. Mereka ambil keputusan yang, saya nggak akan pakai kata bodoh karena kata bodoh terlalu kasar buat saya. Pakai kata oon. Ada orang ambil keputusan yang oon. Karena dia pikir itu adalah akhir dari segalanya. Saya mau bilang saudara, no. Karena sejak awal firman Tuhan bilang, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera akan indah pada waktunya. Artinya kalau belum indah, belum akhirnya. Shalom. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu saudara lagi ngalamin masa-masa lembah kekelaman dalam hal apa. Mungkin kau lagi dikejar hutang-hutang. Tiap hari debt collector telepon.
Bukan cuma dirimu, pendetamu juga ditelepon. Saya mau bilang saudara, itu belum akhir. Imani sungguh, akhirnya kau akan melunasi semuanya dan akhirnya hidup dalam kelimpahan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ternyata banyak yang banyak utangnya, haleluya. Saya mau bilang ya. Hari ini mungkin kau bilang, Pak, saya lagi dalam masa lembah kekelaman dalam pekerjaan saya. Tadi ada seorang anak muda, dia datang dan dia bilang, Pak, saya mau minta doa. Saya bilang, apa doanya? Dia bilang, Pak, bukan buat saya, tapi untuk papa saya. Karena papa saya baru saja di PHK dari kantornya, dari tempat dia mengabdi selama puluhan tahun, Pak. Dia baru saja dipecat dan dia sudah putus harapan di rumah. Saya bilang sama dia, ingat khotbah yang tadi, bahwa ini belum akhir, ini cuman proses. Ini cuman sesuatu yang harus kita lewati saja. Kenapa? Karena badai pasti berlalu. Saya nggak tahu saudara dalam ekonomika, dalam kesehatan. Minggu lalu saya sudah sempat ngomong buat anak-anak muda. Shalom anak muda. Kau yang baru putus, ini belum akhirnya. Jangan lagi kau bilang-bilang aku nggak mau hidup lagi. Kenapa? Karena aku nggak bisa hidup tanpa dia. Hello, dia oksigen kah? Makanya ngapain? Saya mau bilang ya, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi sekali lagi ini cuman proses. Dan dari perspektif saya, yang di depan saya adalah orang-orang yang sudah senior dalam kehidupan. Amin. Dari wajah-wajah saudara ada banyak orang yang sudah ngalamin asam garam kecut ketek kehidupan. Ini udah lengkap. Dan saya mau bilang saudara, toh kita boleh ada sampai hari ini, betul kan? Toh kita boleh lewati sampai hari ini, betul kan? Dan saya mau bilang saudara, kalau yang kemarin bisa kita lewati, sekarang juga kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ini penting. Ada jurnal membuktikan saudara bahwa ketika saudara dan saya punya kesadaran bahwa yang namanya penderitaan dalam konteks ini lembah kekelaman sifatnya hanya sementara. Menurut Snyder dikatakan begini saudara, bahwa akhirnya apa? Kita akan punya ketahanan mental yang jauh lebih tinggi dibanding mereka yang menganggap penderitaan sebagai kondisi permanen. Saya mau bilang saudara, semuanya yaitu hanya proses saja. Saya kemarin sudah touring saudara. Touring. Tahu touring? Edak tahu touring? Touring, tahu touring? Touring pandang. Jokes bapak-bapak. Saya touring Karawaci, Puncak. Iya, ada yang banyak ngetawain, Pak Pendeta itu bukan touring, itu cuman kerja, itu jalur kami tiap hari itu. Oke. Buat saya itu touring. Saya jalan jam 11 siang. Memang sepanjang perjalanan panas banget, saudara. Oh Tuhan, jam 11 siang saya di motor saya, karena saya pakai jaket yang ada banyak pelindungnya, saking takutnya mau jaga-jaga kan, mau jaga diri kan. Saya pakai pelindung semua sepanjang perjalanan. Panas banget. Oh, saya nyanyikan satu pujian, panas banget. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara, itu lewati prosesnya tidak mudah. Tetapi saya tetap sukacita. Saya jalani semuanya dengan sukacita. Kenapa? Karena saya tahu ini bukan endingnya. Ini bukan tujuan akhirnya. Ada tujuan akhir saya. Ini saudara, lihat. Di pinggir jurang Puncak. Saya beli kopi 21.500. Sambil memandang ke jurang dan saya berkata, kopi yang pahit ini mengajarkanku bahwa sesuatu yang pahit pun bisa dinikmati. Tarsongolu. Itu kemarin saya sukakan lagunya, saya pas coba saya tarik suara saudara, urat leher hampir putus saudara. Saya mau bilang begitu pun dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, artinya lembah kekelaman dalam hal apa dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang saudara, jalan terus. Jangan berhenti, jangan menyerah, jalan
terus. Karena akan ada masanya air matamu hari ini berganti dengan sorak-sorai. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lembah kekelaman bukan akhir, hanya proses yang Tuhan izinkan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa harus kita ingat saudara, apa yang harus kita renungkan saudara ketika Tuhan izinkan lembah kekelaman terjadi. Yang kedua, lembah adalah tempat pertumbuhan. Sama-sama bilang sama saya, lembah. Sama-sama bilang sama saya, adalah tempat pertumbuhan. Amin. Masih ayat 4 dikatakan apa? 3. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Awalnya menakutkan, bertumbuh menjadi tidak takut lagi, saudara. Nah, saya mau bilang saudara, lembah secara artinya bicara tentang dalam konteks tumbuh-tumbuhan, lembah adalah tempat yang subur. Kita harus lihat pada masa itu saudara, dari perspektif penulis bicara tentang secara letak geografis, areanya area yang banyak gersang di sana. Berbeda kita Indonesia, tanah-tanah kita saudara tanah yang subur. Makanya ada pujian yang berkata, orang bilang tanah kita tanah tongkat batu dan kayu jadi. Ketahuan umurnya. Saya mau bilang ya, kalau di sana ada banyak area yang gersang. Tapi menarik, area lembah adalah area yang subur. Kenapa? Karena menurut sumber yang terpercaya, itu adalah tempat yang cukup lembab, ada air yang akhirnya ngumpul di sana saudara. Nah, dan secara psikologis ada satu teori namanya saudara, yaitu Peaks and Valley Theory. Ditulis oleh atau diriset oleh Spencer Johnson saudara. Jadi dia secara psikologi dia mencatat begini saudara, lembah melambangkan fase tantangan, proses panjang atau masa-masa sulit dalam hidup. Puncak gunung adalah tempat yang indah untuk menikmati pemandangan dan merayakan pencapaian. Tetapi tidak ada pohon besar yang tumbuh di puncak yang berbatu dan berangin kencang. Yang menarik begini, pertumbuhan sejati, akar yang semakin dalam dan karakter yang makin kuat selalu terjadi saat berada di lembah. Jadi ternyata proses lembah, kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita? Karena justru disitulah pertumbuhan yang maksimal itu terjadi, katakan amin. Dan Tuhan mau kita bertumbuh, karakter kita, iman kita, supaya apa? Supaya kita siap terima berkat yang besar, katakan amin. Karena berkat yang Tuhan siapkan buat kita bukan berkat yang biasa. Dia Tuhan yang luar biasa, berkatnya juga luar biasa, sekali lagi katakan amin. Dan untuk terima berkat yang besar, berkat yang luar biasa itu butuh kemampuan. Sekali lagi saya cerita, saya kan kemarin touring. Saya touring saudara. Pas saya pulang, saya buntutin truk. Ada truk di depan saya. Dan seperti biasa, truk Indonesia pasti ada tulisan di belakangnya. Biasanya tulisan yang negatif. Ada saya pernah lihat truk tulisan di belakangnya, kutunggu jandamu. Apaan itu? Ini laki-laki pelakor ini saudara. Saya mau bilang saudara, tulisan yang ada di belakang truk itu sangat memberkati saya. Tulisannya begini saudara. Dia tulis, Tuhan tidak pernah salah memilih bahu. Jadi ketika Tuhan memilih bahumu, artinya Tuhan tahu kau mampu. Iya. Dan saya mau bilang saudara, sama dengan masalah, tantangan, persoalan, konteks berkat juga sama. Tuhan gak akan kasih berkat ke kita kalau Tuhan lihat kita belum mampu. Karena even berkat itu sebenarnya baik, tapi kalau Tuhan kasih di saat kita belum mampu, berkat yang baik bisa berbahaya. Saya mau bilang saudara, ada orang-orang yang terima berkat dalam kondisi gak siap, bahaya. Saya pernah nonton sebuah video di TikTok, seorang wanita, ibu-ibu saudara. Dia terima uang segepok banyak banget saudara. Katanya dia belum pernah pegang uang segitu. Ketika dia terima langsung ayat, langsung. Dan iya kan, ada banyak orang, kalau saudara bilang begini, oh Pak tenang Pak, saya sanggup menerima cobaan berupa uang itu Pak. Wih, hati-hati loh. Ada suami-suami seperti yang saya pernah bahas. Suami-suami kalau dia terima berkat besar, kemudian dalam kondisi nggak siap, dia bisa lupa istri. Betul ibu-ibu? Tuh. Ada banyak wanita, apalagi istri-istri, ketika tiba-tiba dia punya uang, dia punya jabatan,
dia akhirnya bisa merasa tidak butuh suami lagi dalam hidupnya. Betul bapak-bapak? Betul para wanita? Tuh, terkonfirmasi. Iyalah. Makanya mohon maaf ya, wanita-wanita yang ini sepanjang pengalaman saya, ini menurut riset juga saudara, wanita-wanita yang sudah wanita karir, punya penghasilan yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, biasanya cari jodohnya susah. Betul atau betul? Betul para wanita? Karena mereka wanita yang sukses, berhasil, yang kaya raya ini tidak akan mungkin cari laki-laki yang susah. Betul para wanita? Tuh. Laki-laki kaya raya bisa mencintai wanita yang tidak punya apa-apa. Betul para pria? Mungkin. Saya bisa pastikan itu. Ada banyak laki-laki yang kaya raya bisa menikah dengan wanita yang tidak punya apa-apa. Tetapi wanita yang punya segalanya, yang turun dari BMW, tidak akan mau dengan laki-laki yang turun dari Mio Geter. Betul para wanita? Saya sudah riset. Pak, kali aja ada, Pak, saya pernah lihat. Pasti kau lihat, kalau nggak di FTV, di Dratsin. Itu setelah sutradara bilang cut, si wanita bilang, enyah dari hadapanku, najis lu. Mau bilang, nanti wanita-wanita ya habis perjamuan, pas mau perjamuan ya, jangan langsung minum, kumur dulu. Tapi saya mau bilang ya, ini nih, makanya buat para pria yang belum menikah, shalom para pria belum menikah. Jangan kayak orang kurang gula gitu lah. Pantesan kau belum nikah-nikah. Kayak orang kurang gula, soak. Hehehe. Wanita sebagai seorang pria yang sudah laku ya, wanita itu nggak suka laki-laki yang kurang gizi. Betul para wanita? Wanita tuh suka laki-laki yang energik. Nggak ada wanita normal mau laki-laki yang itu mah butuh MBG, itu butuh MBG. Saya mau bilang ya, sekali lagi, shalom para pria yang belum menikah. Kerja. Ya, kalau kau belum punya uang, belum sukses, jangan dulu pikir pacar-pacaran. Betul para wanita? Karena hubungan itu butuh duit, bukan cuma butuh cinta. Sabar, wanita nafsu banget kalau udah soal duit aja. Ini karena ini dibetos. Ini karena dibetos. Saya dibetos. Apalagi kau laki-laki yang halaki tado. Ini spesifik ini. Karena betos tuh B-nya Batak. Sebagai marga Simangunsong, aku mau kasih tahu buat para pria-pria yang punya hubungan atau kau halakita. Saya mau bilang ya, jangan dulu kau pikir pacar-pacaran kalau kau belum punya duit. Sabar, inang samar, sabar, eda, sabar. Karena ini saya mau kasih tahu ya, sebagai pendeta yang sangat peduli Persatuan Batak Bekasi. Saya mau bilang ya, buat anak-anak muda, shalom anak muda yang belum menikah. Kalau kau halak kita, jangan kau pikir mau intimate wedding. Hilangkan dari pikiranmu, oh aku mau intimate wedding aja, cuman 20-30 orang. Jangan. Itu nggak ada dalam kamus halak kita tuh. Sebelum kau dijambak sama Sintua, ya, sebelum kau datang ke mamamu dan kau bilang, mak aku mau intimate wedding, kuretakan ginjal kau.
Saya kasih tahu, Allah kita itu minimal 600 orang. Betul? Horas. Tarsono. Saya mau bilang ya, berkat yang besar, promosi yang besar butuh kemampuan. Nah, dan disitulah Tuhan izinkan lembah kekelaman. Jadi kalau hari ini Tuhan lagi izinkan lembah kekelaman, jangan komplain sama Tuhan, jangan negatif thinking sama Tuhan, tetapi mengucap syukurlah, karena di balik lembah kekelaman ini ada berkat besar yang Tuhan sementara sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lembah kekelaman, tempat persiapan, tempat pertumbuhan untuk siap terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, Imam Musa undang maju depan. Yang ketiga, apa hal yang harus kita ingat ketika diizinkan Tuhan lembah kekelaman? Dikatakan lembah kekelaman, sekalipun lembah kekelaman terjadi, lembah kekelaman itu Tuhan izinkan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Sama-sama bilang sama saya dalam lembah kekelaman. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Masih dalam ayat yang keempat tadi saudara, sama-sama kita baca. Tiga, iya, sekalipun aku, sebab engkau gadamu dan itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman. Kalau saudara pelajari, lembah kekelaman adalah tempat yang menakutkan. Kenapa? Karena pada masa itu penerangan masih sangat terbatas. Dan area itu adalah area yang biasanya binatang buas di sana. Dan itu menakutkan buat para gembala yang lewat daerah situ. Karena mereka tidak punya persiapan. Mereka tidak tahu dari mana serangan itu bisa datang. Karena sekali lagi, saking gelapnya tempat itu. Dan kalau bicara tentang lembah kekelaman, tempat yang gelap, ini punya makna. Ada banyak orang dalam kondisi ini, saudara. Biasanya dunia meninggalkan. Betul ya? Makanya kalau bicara tentang lembah kekelaman, tempat yang gelap, bahkan bayangan kita pun akan meninggalkan setiap kita. Kan dalam hidup saudara, kalau kita lagi sukses, lagi kaya, lagi diberkati, lagi berhasil, semua orang tuh mendekat. Tapi kalau kita lagi susah, dalam lembah kekelaman, biasanya orang tuh menjauh. Kalau kita lagi nangadong hepeng, lagi bocuan, nyanda dadoi, orang-orang tuh biasa menjauh, betul ya. Di saat kita nggak dibutuhkan, kadang-kadang kita bisa dibuang sama orang. Ini kenyataan, pahit, tetapi kenyataan. Iya, saya kan dalam perjalanan kehidupan saya itu naik turun. Naik turun. Dari latar belakang keluarga yang sederhana. Mami papi saya membangun dari bawah, dari nol. Dan kerasa, even keluarga sendiri kalau kita susah, perlakuannya beda. Even saudara sendiri kalau kita ngadong ngepeng, acara keluarga di dapur. Ya kan? Beda sama kalau keluarga kaya, ruang tamu. Yang miskin, kadang-kadang perlakuan orang dekat, bahkan ada orang-orang tua yang mohon maaf memperlakukan cucunya tergantung isi rekeningnya. Kalau cucu dari keluarga kaya digendong, diangkat. Opung lihat memang ya, tatapan kau tatapan Lionel Messi. Gerakan kau Cristiano Ronaldo. Kaki kau Bambang Pamungkas. Ini pukulan tangan kau nih Ucok si Tanggang ini mah.
Memang cucu opung the best. Ini yang kaya nih. Cucu dari anak yang kaya. Anak yang susah cucunya datang. Opung, opung. Oh, pinggir dulu. Jangan opung lagi gendong. Bentar, lepas. Kau di dapur. Tuh bantuin bikin sasang sana, ayo. Masa ya, ada masanya ya. Punya mobil nggak dulu? Puji Tuhan punya mobil, tapi mobil tempur. Iya, yang catnya bodinya keropos-keropos, yang sering mogok. Makanya di mobil itu selalu ada air putih dan extra joss. Jadi ketika dia mogok, ayo kocok extra joss, minum, ayo, supaya berenergi. Ya. Karena yang paling sering saya sama mami saya, kan adik saya masih kecil, papi saya di kemudi, mami saya sama saya, wah yuk, dorong. Ya, itu kelihatan tuh, yang tulus-tulus datang mau berguna aja. Tapi yang banyak yang kaya-kaya, nelpon nggak, jarang-jarang. Tapi ketika oleh karena kemurahan Tuhan, sudah diberkati, sudah diangkat naik oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan, bisa dipercayakan di gereja yang luar biasa ini, di depan ribuan orang yang hebat-hebat ini, Sultan Bekasi dan Tambun, diundang masuk TV walaupun TV Tiberias, Tiberias TV. Ada yang banyak yang tiba-tiba datang. Pendeta Marcel, ngana pe papa, dan kita pe papa, dan kita pe mama, dan kita pe basudara torang. Puluhan tahun gua hidup nggak pernah tahu dia. Tiba-tiba sekarang dia bilang kita saudara. Pendeta punya tante, punya opung, punya tulang, osteoporosis. Aduh, beda. Di saat kita susah, di saat dalam lembah kekelaman, banyak orang meninggalkan kita. Tapi kabar baiknya, kita punya Tuhan yang setia. Makanya pemazmur berkata, sekalipun keluargaku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Dan saya mau bilang saudara, selama kita punya Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Max Lucado bilang begini saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah, tetapi dia menjanjikan kehadirannya yang konsisten. Billy Graham berkata, Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa ditinggalkan. Kadang-kadang kita ngerasa Tuhan ninggalin kita. No, dia gak pernah. Janjinya, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi please, ada banyak orang menyerah karena mereka merasa sendirian. No! Ada banyak istri-istri ingin menyerah dengan kehidupannya. Dia bilang, Pak di rumah saya sendirian, saya semuanya yang berjuang. No, Tuhan menyertaimu. Ada banyak suami-suami bilang, Pak, saya udah gak kuat, Pak. Semua minta saya yang harus tanggung, Pak. Saya sendirian. Saya mau bilang, Pak, no. Tuhan menopang kau. Ada banyak anak muda bilang, saya sendirian. Orang tua saya gak peduli sama saya. No. Sekalipun orang tuamu gak peduli sama kau, tapi Tuhan tetap setia menyertaimu. Dan sekali lagi, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan,
kita cakap menanggung segala perkara, kita akan sampai tujuan dengan selamat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam lembah kekelaman Tuhan tetap setia, penyertaannya sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Lebih sungguh lagi angkat suaramu, katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. sama-sama boleh suara yang paling meriah. Sama kita boleh bangkit berdiri angkat suaramu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Dengan sungguh-sungguh, mari dengan sorak-sorai. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Mari sama-sama doa firman Tuhan ingatkan setiap kita. Masa lembah kekelaman bisa datang kapan saja dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan izinkan pasti untuk kebaikan. Oleh sebab itu ingat baik, lembah kekelaman bukan akhir. Itu hanya proses perjalanan yang Tuhan izinkan. Jangan menyerah. Air matamu akan berganti jadi sorak-sorai. Yang kedua, lembah adalah tempat pertumbuhan. Tuhan izinkan lembah, mengucap syukurlah. Karena Tuhan lagi mau mempersiapkan berkat besar di jalan depan sana. Dan yang terakhir, sekalipun dalam lembah kekelaman orang-orang meninggalkan kita, Dia Tuhan yang tetap setia. Dan selama Tuhan bersama kita, semuanya pasti baik-baik saja. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kembali angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Buat proses yang Tuhan izinkan. Kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun Tuhan, Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. terus angkat tanganmu, panggil namanya. Yesus Engkau Juru Selamatku,
Aku berjalan dalam lembah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati, menguatkan, mengingatkan setiap kami Bapa. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan, namun kami tahu Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memampukan setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu Bapa. Kami berdoa bila firman Tuhan boleh sungguh tertanam dalam setiap loh hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Marcel Serang, bersama dengan keluarga Tuhan selalu memberkati kemana melangkah, dijaga pasukan malaikat, bahkan sepanjang hari ini melayani bersama dengan tim Tuhan, mampukan untuk boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam sakrament perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami bawa korban syukur kami, persembahan kami yang kedua pada malam hari ini. Sucikan, kuduskan, layakan dan tahirkan setiap tangan-tangan yang memberi pada malam hari ini Bapak. Kami percaya setiap umat Tuhan yang bawa persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati bersukacita, apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan, Tuhan pasti berkati berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama bawa korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan, dan selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil bersama dijalankan, terus kita mau sembah, kita muliakan Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sama-sama dengan bersyukur. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you can and give amazing grace. Thank you for this love.
mercy flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, yes you are, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God. Oh, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan darahmu. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih teman-teman, sama-sama kita mulai bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri sambut Tuhan dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga, terima kasih untuk segala-galanya. Kami bersyukur hari ini kami bernapas, kami panjang umur, semua berkat campur tangan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan-Mu hidup kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami percaya hari ini mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Yang sakit pasti sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah imannya kembali dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat roti yang pertama yang akan diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan
sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium, aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk pertama, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada, melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama selanjutnya kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji hari ini hidup yang suci kudus, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, aku tolak poligami, poliandri, aku tolak perceraian, aku tolak orang ketiga dalam rumah tanggaku. Jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak memaki-maki, mulutku penuh kuasa. Tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kupegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas studi pekerjaanku, dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, bersama keluarga kami dimateraikan jadi warga sorga. Akan kumpul di bumi, kumpul di sorga. Akan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa. Oleh darah Yesus, jantungku, jantung yang baru, sempurna sehat, tidak diring, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih, normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak ada cairan, tidak ada penyumbatan, tidak TBC, tidak di kateter, tidak asma, tidak tipes, tidak sakit lambung, tekanan darah normal, gula darah normal, tidak sinusitis, tidak hepatitis, tidak alergi, tidak demam berdarah dan malaria, tulang-tulang sehat sempurna, tidak tropos, tidak leukemia, tidak saraf kejepit, tidak ada pengapuran, tidak batu empedu, panca indera sempurna, organ-organ tubuh semua sempurna, tidak kolesterol, tidak asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa. Apa kerinduan harapanmu hari ini? Mari minta mujizat dari Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Roh Allah, Roh Kudus yang lemah lembut, yang manis, jamah urapi umatmu Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Berkati yang nganggur dapat pekerjaan, berkati yang bekerja dipromosikan Tuhan, berkati yang studi dapat juara, dapat beasiswa, berkati yang belum punya rumah, berikan rumah di bumi, rumah di sorga. Berkati mereka hari ini yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Mereka yang rindu punya keturunan, berikan keturunan. Kami percaya Yesus Tuhan kami hidup berkuasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita angkat. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan. Yang keempat,
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias, kepada Gembala Martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana yang pertama dengan roti mana. Tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga. Jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan akan diangkat naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kurencanakan, Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Tuhan Yesus, saudara mau minyak urapan bersama-sama. Kita angkat minyaknya, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Berkuasa muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Berkuasa sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Bahkan kalau yang mati saja dibangkitkan kembali, apalagi sakit penyakit pasti sembuh, hutang-hutang lunas, bahkan jasad pun yang dimakamkan tetap utuh, fresh seperti mempelai. Janji Tuhan Tiberias, kuasanya tiada taranya, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles dengan yang saudara, atau jika bagian yang sakit, saudara tetap pegang janji Tuhan di akhir zaman. Tuhan janji, Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Asal hidup kita sungguh-sungguh dalam pertobatan, sekalipun ada melewati masa sukar, tapi hidup kita Tuhan janji di bumi seperti di sorga. Bahkan bersama keluarga kita diprogramkan, dimateraikan, bukan hanya kumpul di bumi, tapi suatu hari kelak nanti kita kumpul di sorga. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Hamba menyerahkan setiap pokok doa ini Tuhan Yesus. Apapun permohonan mereka, Tuhan Yesus tolong kabulkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat bilangan orang benar yang Tuhan bawa ke tempat ini. Maka hamba doa siapa saja hari ini yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga dan ekonomi mereka. Tahun ini adalah tahun terobosan iman terjadi, di mana doa-doa kami pasti Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami raih janji firman Tuhan. Satu orang memberi diri bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Hamba doa Tuhan, tolong siapapun kami yang hadir, tolong Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali, jangan sampai ada yang tertinggal. Maka hamba berdoa berkati juga para pelayan Tuhan hari ini. Berkati
atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda semua diberkati Tuhan. Berkati dari koordinator di tempat ini, berkati Bapak David Raharja bersama keluarga, diberkati Tuhan. Berkati para pengerja yang membantu, berkati Pak Anjar, berkati Pak Heri, berkati Dr. Agustin sekeluarga, berkati juga Ibu Florence Wani bersama keluarga, berkati juga sebagai worship leader, berkati Saudara Yoris, Saudara Arda, Saudara Alvarado, Saudara Sony semua diberkati. Berkati para singers, Kalista, Putri dan teman-teman diberkati. Berkati para pemain musik, berkati Daniel dan teman-teman semua, keyboard, gitar, drum bass semua diberkati. Berkati tim event, berkati itu Teddy bersama rekan-rekan semua diberkati. Berkati Pak Aga, Pak Ruben, Pak Boas, berkati Pak Edison, berkati para choir, Tuhan berkati mereka. Hamba berdoa, berkati rekan hamba, berkati Terry Kuron bersama adik-adik, berkati orang tua, mama papa semua diberkati, berkati rekan hamba James Joe bersama Elisa, bersama anak diberkati Tuhan Yesus, berkati hamba dan istri, orang tua, mama papa, kakak beradik, Lingkan Livan semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong siapapun yang hadir, berkati mereka. Hamba berdoa berkati juga Ibu Dokter Julia bersama Jeremy, Ibu Ani semua diberkati Tuhan. Berkati Ibu Weni, berkati juga Pak Gunawan, Albert Oxford diberkati. Berkati juga Ibu Justina Mandin, berkati Bapak Robert bersama keluarga sembuh, sempurna, sehat. Tuhan Yesus, hamba tidak sebutkan satu persatu nama mereka, namun hamba serahkan nama mereka, siapapun yang hadir tercatat sebagai warga sorga. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap kuat melayani Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, kakak beradik, keluarga besar semua diberkati. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias, murnikan selalu. Berkati pemerintah bangsa negara kami, yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kami akan pulang ke rumah kami, atur kenapa tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau terima berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Percayalah janji Tuhan, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita bersama keluarga diprogramkan Tuhan akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, akan punya rumah di sorga, pesta di sorga di ruangan Maha Kudus sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat malam, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku kagum